mengenaskan dibantai dan dipenggal kepalanya akibat konflik politik perebutan kekuasaan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah atau 10 Oktober tahun 680 Masehi. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah berkata ketika sedang menggendongnya, "Barang siapa mencintai keduanya, maka ia benar-benar mencintaiku. Dan barang siapa membenci keduanya, maka ia benar-benar membenciku." Atas kemuliaan inilah beliau kedua sangat dihormati kaum ahlu sunnah wal jamaah karena termasuk ahlul bait Nabi. Dan beliau juga sangat dihormati kaum sufi karena menjadi wali mursyid yang kedua setelah ayahanda beliau, terutama bagi tarekat Qadiriyah di seluruh dunia dan tarekat Alawiyah di Hadramaut, Yaman. Namun ketika nafsu kekuasaan para budak setan dan iblis memasuki manusia, hal ini mampu menghabisi ahlul bait dan orang-orang kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang sangat biadab. Padahal satu tetes darah mereka mengalir darah mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin Islam setelah Rasulullah dan Khalifah pertama Abu Bakar wafat mengalami berbagai macam ujian. Umar bin Khattab sebagai Khalifah kedua tewas dibunuh Abu Lulu'ah, yakni seorang pandai besi asal Persia. Ia mendendam setelah Persia ditaklukkan pasukan Islam. Pada suatu pagi saat Umar bin Khattab dan kaum muslimin melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi, Abu Lulu'ah menikam tubuh Khalifah hingga tersungkur dan meninggal dunia. Sementara Khalifah ketiga Utsman bin Affan tewas dibunuh kaum oposisi saat terjadi krisis politik yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Kaum muslimin yang datang dari Mesir, Basrah, dan Kufah mengepung rumah Khalifah selama hampir 40 hari. Utsman bin Affan akhirnya tewas dihujam 2 tombak pendek milik para oposisi. Dan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah keempat meninggal dunia dibunuh Abdurrahman bin Muljam, yakni seorang kaum Khawarij. Ketika ia sedang wudhu untuk menunaikan sholat subuh, Abdurrahman bin Muljam yang datang tiba-tiba mengayunkan pedangnya yang terhunus. Khalifah keempat itu tak sempat mengelak hingga pedang mengenai kepalanya dan ia roboh. Beberapa saat kemudian ia meninggal dunia. Sejak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dari Bani Umayyah yang berkedudukan di Syam atau Suriah terus merongrong. Ia berambisi merebut tumpuk kekuasaan khalifah. 2 hari sepeninggalan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin di Kufah sebagai pusat pemerintahan Islam membaiat Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Hasan enggan menjadi khalifah, tetapi karena didesak penduduk Kufah akhirnya menerimanya. Hal ini semakin membuat Muawiyah benci kepadanya. Akhirnya Hasan menyerahkan kekuasaan khalifah secara penuh kepada Muawiyah dan lebih mengutamakan perdamaian umat. Inilah akhlak Hasan yang sangat bijaksana. Hasan meninggal dunia di Madinah karena diracun. Pukas hayat kakak beradik cucu kesayangan Rasulullah ini tak lepas dari pusaran pertikaian dalam dunia Islam setelah Nabi Muhammad dan 3 khalifah meninggal dunia. Penduduk Kufah yang semula daerahnya dijadikan pusat pemerintahan kekhalifahan merasa kecewa dengan kepemimpinan Yazid. Mereka mengharapkan perubahan, dan harapan itu mereka sandarkan kepada Husain, adik Hasan. Mereka lalu meminta Husain untuk pergi ke Kufah untuk mereka baiat sebagai khalifah. Dalam surat permintaan yang diterima Husain, mereka menyatakan bahwa lebih dari 100.000 penduduk muslimin Kufah telah siap menerima kedatangannya. Kebencian Muawiyah kepada Ali bin Abi Thalib dan kebencian Muawiyah kepada Hasan terus berlanjut ketika Yazid bin Muawiyah berkuasa yang membenci Husain, adiknya Hasan. Hal inilah yang akhirnya mengobarkan perang, atau lebih tepatnya pembantaian terhadap Husain dan pengikutnya di Karbala. Pada hari ke-10 bulan Muharram di tahun 61 Hijriah, selepas menunaikan sholat subuh, Husain bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Pria itu menatap pasukan tengah mengepungnya. Mulailah dia berpidato yang begitu indah dan menyentuh hati. "Lihat nasabku, pandangilah siapa aku ini. Lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan, apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan menciderai kehormatanku? Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari Wasyi dan keponakan nabimu yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di surga itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang viral di antara kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang saudaraku dan aku,
Keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar, kan aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah al-Ansori, Abu Sa'id al-Khudri, Sahal bin Sa'ad, Zaid bin Al-Qab, dan Anas bin Malik yang akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Seru Husain. Namun mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidillah bin Yazid itu memaksa Husain bin Ali untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pertarungan di masa Khalifah dulu itu sampai mengorbankan nyawa seorang cucu Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Husain terbunuh di Karbala pada tanggal 10 Muharram. Pasukan memukul kepala Husain dengan pedang hingga berdarah. Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya. Dan dengan cepat balutan kain terlihat penuh dengan darah Husain. Ada yang kemudian melepaskan panah dan mengenai leher Husain. Namun beliau masih hidup sambil membalik lehernya menuju ke arah sungai karena kehausan. Syamir bin Zil Jauzan memerintahkan pasukannya menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Mereka tak memberinya kesempatan untuk minum. Yang membunuh Husain dengan tombaknya adalah Sinan bin Anas bin Amr Nakhai. Dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain kepada Khawali bin Yazid. Na'udzubillah min